Pada suatu ketika, hiduplah seorang pria bernama Ramaya. Setiap hari ia bekerja keras dan hidup bahagia bersama istrinya dan anak laki-laki mereka yang masih kecil. Suatu hari, Ramaya dengan marah mengusir semua anak-anak. Sambil berkata demikian, putra Ramaya membentak ayahnya dengan marah. Saat itu juga ibunya datang dan menegur, "Ayahmu melakukan itu demi kebaikanmu. Kenapa kamu malah marah padanya?" Malam itu, Ramaya memasukkan sejumlah uang ke dalam celengannya. Istrinya datang dan bertanya, "Sudah berapa tabunganmu sejauh ini? Sudah sampai 200?" Ramaya tersenyum dan berkata, "Bukan cuma 200, sudah sekitar 500. Dia berkata, "Jika kita bisa menghemat 500 lagi, kita bisa melakukan operasi matamu." Ramaya menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu buru-buru operasi mataku. Aku menabung ini untuk pendidikan Kitu. Ketika dia besar nanti dan menjadi dokter, dia sendiri yang akan mengoperasi mataku." Setiap hari, Ramaya bekerja keras dan menyisihkan sedikit uang dari penghasilannya hanya untuk pendidikan anaknya. Ia mengangkat barang, membantu di toko, melakukan pekerjaan apapun yang bisa ia temukan. Suatu hari, Kitu lupa membawa tas sekolahnya dari rumah. Sita menyadarinya dan memberikan tas itu kepada Ramaya, memintanya untuk membawanya ke sekolah. Ramaya mengambil tas itu dan pergi ke sekolah. Dia memanggil Kitu dan menyerahkan tas itu kepadanya. Namun Kitu menjadi kesal. "Berapa kali aku harus bilang jangan datang ke sekolahku?" katanya dengan marah. "Setiap kali aku melihat matamu yang buta, aku jadi takut. Kalau teman-temanku melihatmu, mereka tidak akan mau bicara denganku lagi. Tolong, jangan pernah datang ke sekolahku lagi." Ramaya tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil, berbalik dan diam-diam kembali bekerja. Malam itu, ia pulang ke rumah, mengambil beberapa koin dan memasukkannya ke dalam kotak tabungannya. Kemudian ia menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi di sekolah. "Bukankah sudah kubilang dia tidak suka kalau aku mendekati sekolahnya? Seharusnya kamu mendengarkan." Sita menjawab pelan, "Dia masih anak-anak. Suatu hari nanti dia akan mengerti segalanya." Waktu pun berlalu. Setelah menyelesaikan sekolah di desa, Kitu pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ramaya menanggung semua biaya, mengirimkan uang setiap kali dibutuhkan. Suatu hari, Ramaya pergi ke bank untuk mengirim uang kepada Kitu. Di loket, petugas bank melihat jumlah uangnya dan berkata, "Anda mengirim cukup banyak. Apakah putra Anda sedang belajar menjadi dokter?" Ramaya tersenyum dan menjawab, "Bukan, Pak. Sekarang ini semua orang mengambil jurusan teknik dan pergi ke luar negeri. Jadi dia juga bilang ingin belajar teknik. Itu keinginannya. Saya tidak bisa menolak." Petugas bank mengangkat alisnya dan berkata, "Kenapa Anda tidak sesekali berkunjung ke kota? Lihat apa yang dipelajari putra Anda dan bagaimana keadaannya." Saat mereka sedang berbicara, seorang pria berpenampilan kaya bernama Tuan Gupta masuk. Dia melihat Ramaya dan berhenti. "Hei Ramaya, masih ingat aku? Aku Gupta. Dulu kamu bekerja untuk ayahku waktu kita masih kecil. Ingat?" Ramaya menatap dengan saksama dan tersenyum. "Ah ya, sekarang aku ingat. Kamu anak itu. Apa kabar, Pak?" Mereka duduk dan mengobrol. Ramaya menceritakan tentang hidupnya, bagaimana ia bekerja keras dan bagaimana putranya sedang belajar teknik di kota. Tuan Gupta yang terkesan dengan kejujuran dan kerja keras Ramaya bertanya, "Mengapa kamu tidak datang ke kota? Aku bisa mempekerjakan orang sepertimu untuk membantuku dalam bisnis." Ramaya berpikir, "Anakku juga tinggal di kota. Mungkin ini ide yang bagus jika aku pergi ke kota. Aku juga bisa tinggal dekat dengan anakku." Jadi, seperti yang disarankan Tuan Gupta, Ramaya dan istrinya pindah ke kota. 2 hari pun berlalu. Suatu pagi, Sita berkata, "Akhirnya kita sampai juga di kota yang sama dengan tempat tinggal anak kita. Tuan Gupta juga memberikan kita rumah yang bagus. Cukup untuk kita semua. Pergilah dan jemput dia pulang." Ramaya mengangguk dan pergi ke asrama Kitu.
Dia sampai di gerbang dan menanyakan tentang Kitu. Setelah beberapa saat, Kitu turun ke bawah. Begitu melihat ayahnya, wajah Kitu langsung berubah menjadi marah. "Kenapa ayah datang ke sini?" bentaknya. "Kalau teman-temanku melihat ayah, mereka mengejekku. Mereka bilang, 'Itu ayahmu, orang yang kerja sebagai kuli.' Mereka merendahkanku gara-gara ayah," lanjutnya. "Bukankah ayah bilang sekarang tinggal di kota? Baiklah, nanti aku akan berkunjung kalau ada waktu. Tapi ayah jangan datang ke sini lagi. Pergilah." Mendengar kata-kata yang menyakitkan itu, Ramaya merasa sangat sedih. Ia berbalik dan berjalan pergi dengan diam-diam. Tak lama kemudian, salah satu teman Kitu bertanya, "Hei, siapa pria yang tadi datang menemuimu?" Kitu berbohong dan berkata, "Oh, itu hanya pekerja yang membantu di rumah." Tapi temannya Shankar tahu yang sebenarnya. Ia menatap Kitu dan berkata, "Kenapa kamu berbohong? Aku tahu itu ayahmu. Kamu belajar hari ini karena uang yang dia kirim, dan kamu masih menghinanya seperti itu. Apakah kamu tidak malu?" Kitu menjawab, "Bukan itu. Ayah saya adalah seorang pekerja harian dan dia hanya memiliki satu mata. Dia tampak aneh. Bagaimana aku bisa memberitahu orang lain kalau dia ayahku? Itulah sebabnya aku berbohong." Mendengar hal itu, Shankar memarahinya dengan marah. Tapi apapun yang dikatakan Shankar, Kitu tetap tidak berubah. 5 tahun pun berlalu. Kitu memberitahu orang tuanya bahwa ia akan pergi ke luar negeri untuk bekerja, dan ia pun pergi. Namun selama itu, ia sama sekali tidak pernah mencoba untuk bertemu atau berbicara dengan orang tuanya lagi. Suatu hari, Ramaya secara kebetulan bertemu dengan teman lama Kitu, Shankar. Shankar langsung mengenalinya. "Halo Paman." "Bagaimana kabar Anda?" tanyanya dengan hangat. "Apakah Kitu merawat Anda dengan baik?" Ramaya tersenyum kecil dan berkata, "Sudah hampir 5 tahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Sekarang dia bekerja di luar negeri." Shankar terkejut. "Apa? Dia tidak di luar negeri, Paman. Dia tinggal di kota yang sama selama hampir 2 tahun sekarang. Dia bahkan sudah menikah dan punya bayi laki-laki." Ramaya tampak terkejut. "Aku tidak tahu tentang itu," katanya pelan. Dengan perasaan sedih, Shankar menunjukkan kepada Ramaya di mana Kitu tinggal lalu pergi. Ramaya melihat rumah Kitu dari kejauhan tapi tidak mendekat. Ia diam-diam berbalik dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semuanya kepada Sita. Sita tampak terkejut. "Apa? Kamu sudah jauh-jauh ke sana tapi tidak menemuinya. Katanya dia sudah menikah dan sekarang punya bayi. Bukankah akan menyenangkan jika kita bisa melihat cucu kita?" Ia memohon dengan lembut, "Tolong pergilah setidaknya sekali saja untuk melihat anak itu. Dia juga darah daging kita." Ramaya tidak bisa menolak permintaan istrinya, jadi ia perlahan-lahan kembali menuju rumah Kitu. Saat itu, seorang anak kecil berlari keluar untuk bermain. Itu adalah putra Kitu, Cintu. Ketika Cintu kecil melihat Ramaya berdiri di luar, ia ketakutan. Dengan mata berlinang air mata, ia berlari masuk ke dalam dan menangis. "Ada orang menakutkan di luar. Dia hanya punya satu mata. Aku takut." Mendengar hal itu, Kitu segera berlari keluar untuk melihat siapa yang datang. Begitu ia melihat ayahnya, wajahnya langsung dipenuhi amarah. "Kau datang lagi!" Kitu berteriak. "Kenapa aku tidak bisa lepas darimu? Lihat, bahkan anakku pun takut padamu. Pergilah, kau terlihat seperti monster bermata satu. Kau selalu mengikuti kami seperti bayangan." Ramaya berdiri di sana, patah hati, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perlahan, ia berbalik dan berjalan pergi. Sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang terjadi kepada Sita. Sita mencoba menenangkannya. "Jangan bersedih. Suatu hari, kamu akan mengerti semuanya. Beri saja waktu." 3 bulan berlalu. Suatu hari, Kitu pergi mengunjungi teman lamanya, Shankar. Mereka mengobrol sebentar, tertawa dan bertukar cerita. Setelah beberapa saat, Shankar bertanya,
Hei, apakah ayahmu bertemu denganmu? Akulah yang menunjukkan rumahmu padanya. Apakah mereka tinggal bersamamu sekarang? Kitu menjawab dengan dingin, tidak. Aku tidak pernah menyukai ayahku, bahkan saat aku masih kecil. Aku merasa damai hanya saat dia jauh. Aku tidak tahan melihat wajahnya, terutama matanya yang satu itu. Itu benar-benar menggangguku. Shankar menatap dengan marah. Apa yang kamu katakan, Kitu? Pria itu bekerja sebagai buruh setiap hari demi memberimu kehidupan ini dan kamu malu padanya hanya karena dia bermata satu? Ia berdiri dan berkata dengan tegas, mulai sekarang jangan datang dan temui aku lagi. Aku tidak mau berteman dengan orang yang tidak menghormati ayahnya sendiri. Shankar menatap langsung ke arah Kitu dan berkata, hari di mana kamu membawa orang tuamu ke rumahmu dan merawat mereka tanpa rasa malu atau keluhan, itulah hari aku akan bicara lagi denganmu. Sampai saat itu jangan datang menemuiku. Kata-kata itu membuka mata Kitu. Ia langsung bergegas ke rumah tempat orang tuanya tinggal, tetapi saat ia sampai, hanya ibunya yang ada di sana. Ayahnya tidak ada. Kitu melihat sekeliling dan bertanya, Amma, di mana Nana? Wajah Sita berubah sedih. Sudah sebulan sejak dia meninggal, katanya pelan. Kami tidak tahu bagaimana menghubungimu. Kami tidak punya alamatmu. Kitu terdiam, terkejut dan dipenuhi penyesalan. Dia sudah meninggal, bisiknya. Sita dengan lembut mendudukkannya. Dengarkan, nak, katanya. Kamu selalu malu karena ayahmu hanya punya satu mata. Tapi tahukah kamu kenapa dia kehilangan matanya? Saat kamu berusia 2 tahun, beberapa anak sedang bermain dengan tongkat di dekat rumah kita. Anda memasuki permainan mereka tanpa mengetahuinya. Sebuah tongkat mengenai mata Anda dan Anda hampir kehilangan penglihatan. Dokter mengatakan mata Anda dapat diselamatkan jika seseorang mendonorkan nonnya. Dan tanpa berpikir 2 kali, ayahmu mendonorkan matanya. Air mata mengalir di pipi Kitu saat ibunya selesai. Dan ayah yang sama yang kau hina selama ini memberimu penglihatan. Kitu pun hancur. Dia tidak pernah merasa sesedih itu. Sejak hari itu, ia membawa ibunya ke rumahnya, memperlakukannya dengan penuh cinta dan hormat, serta membawa kenangan tentang ayahnya yang terluka dengan penuh kebanggaan.